Suatu ketika, Amona yang entah kenapa, duduk di singgasana yang dipuja dan disembah oleh para goblin. Beberapa jam yang lalu, para petualang mendapatkan misi untuk melenyapkan goblin. Amona memperkirakan ini adalah tugas yang cukup berat, sedangkan Haru dengan ringan menyatakan sebaliknya. Tidak suka dengan ucapan Haru, itu karena Amona menganggap Haru sama seperti goblin. Roni juga memperingatkan, goblin mempunyai tingkat inteligensia lebih bahkan kemampuan sihir, membuat mereka adalah lawan yang cukup berat. Tiba-tiba Amona dan Yuri terkejut oleh kemunculan goblin. Tetapi goblin yang muncul tidak mengancam, justru bersikap menyembah. Tingkah yang aneh serta mengeluarkan suara yang membingungkan para petualang, dan akhirnya si Dedemit bertindak sebagai penerjemah. Mereka menyembah manusia bertanduk sebagai Dewi Goblin. Amona juga terkejut pada saat mengerti suara para goblin. Yang akhirnya di kampung goblin, Amona duduk di singgasana, dipuja dan disembah oleh para goblin. Para gadis pun menggoda Amona sembari minta penjelasan, sedangkan Amona juga bingung kenapa mereka bertindak seperti itu. Penyihir tua bangsa goblin menjelaskan, ada legenda, Dewi Goblin akan turun ke dunia sebagai manusia bertanduk dan ditemani oleh piaraan. Dan penampilan Amona sangatlah sesuai dengan cerita turun-temurun bangsa goblin. Haru yang polos kini gemetar mengetahui Amona adalah Dewi Goblin, yang segera disanggah Amona. Dedemit membujuk Amona supaya bersedia menjadi dewi, karena punya kekuasaan absolut atas goblin untuk memenuhi segala perintahnya. Dengan melenyapkan ancaman goblin, kedamaian dunia bisa terwujud. Amona tetap menolak karena si Dedemit pasti punya akal bulus. Berubah pikiran pada saat para goblin mempersembahkan harta permata. Biarpun cuma bercanda, Roni pun tidak percaya Amona ternyata juga bisa tertarik oleh benda berkilau. Dan akhirnya Roni dan Amona pun bertengkar tentang kenapa mereka tertarik satu sama lain. Sedangkan bangsa goblin kini mencurigai ada sesuatu yang aneh dari Amona.